691 Taktik Pertempuran Burung Pipit Kuartet. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Suku Hei, tanah yang diberkati elang besi. Ini adalah base camp suku Hei, tanah yang diberkati itu sangat besar dan luas, kecil di bagian bawah dan besar di bagian atas. Karena keunikan leluhur generasi pertama suku Hei, tanah yang diberkati elang besi hanya memiliki sedikit tanah, tetapi semakin tinggi di udara, semakin luas ruangnya. Langit yang jauh melampaui tanah yang diberkati biasa memiliki sarang elang kayu melingkar yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di dalamnya. Sarang elang ini seperti bukit-bukit kecil, elang besi yang tak terhitung jumlahnya beristirahat di dalamnya. Teriakan elang bergema tanpa henti, ketika sekelompok elang terbang, sejumlah besar dari mereka terbang dalam formasi, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di bagian tertinggi dari tanah yang diberkati ini, ada sebuah taman. Gunung buatan taman itu memiliki paviliun di atasnya. Di paviliun, 4 tetua tertinggi suku Hei sedang duduk di sekitar meja batu persegi. Mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Tetua tertinggi pertama memiliki ekspresi serius, tetua tertinggi kedua memejamkan mata dan beristirahat, tetua tertinggi ketiga berpikir dengan ekspresi gelisah, wajah tetua tertinggi keempat penuh dengan keringat. Suasananya berat, seperti ketenangan sebelum badai. Tuanku tetua ketiga, berapa lama kau akan terus berpikir? Tetua tertinggi keempat mendesak dengan nada tidak sabar. Cepat, 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 kau hanya tahu bagaimana membuatku terburu-buru, tidakkah kau tahu ini adalah saat yang krusial? Pada titik ini, jika aku mengambil langkah yang salah, kerja kerasku selama puluhan tahun akan sia-sia. Tetua tertinggi ketiga mengoceh, emosinya menjadi semakin gelisah. Dia menatap tetua tertinggi pertama di depannya, sebelum melihat tetua tertinggi kedua di sebelah kiri. Keduanya memiliki ekspresi yang tidak berubah. Tetua tertinggi ketiga tidak dapat melihat apapun dari wajah mereka dan tekanan di hatinya meningkat. Tepat pada saat ini, sesosok perlahan bangkit dari bawah, dengan cepat mendekati paviliun ini. Tetua tertinggi kedua suku Hei membuka celah di masing-masing matanya, berkata perlahan, "Oh, Hei Cheng kembali." Hei Cheng memasuki paviliun dan memberi hormat kepada keempat tetua tertinggi. Keempat tetua tertinggi ini memiliki fondasi yang lebih dalam daripada dia dalam status dan kultivasi. Namun, dalam hal kekuatan tempur, hal itu tidak diketahui sampai mereka bertarung dengan serius. Namun, di dalam suku, Gu Immortal paling banyak akan bertarung, bagaimana mereka bisa bertarung dengan serius. Selain itu, dalam pasukan jalur lurus, selain sistem sekte di benua tengah, keempat wilayah lainnya melihat garis keturunan dan senioritas dalam klan dan suku mereka. Bahkan jika Hei Cheng memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi, ia tetap harus menghormati mereka sebagai junior ketika ia melihat keempat tetua tertinggi ini. Tetua pertama, ini penjara kegelapan, aku akan mengembalikannya sekarang. Hei Cheng mengeluarkan rumah Gu abadi peringkat 6 dan mengembalikannya kepada tetua tertinggi pertama setelah memberi hormat kepada mereka. Tetua tertinggi pertama mengambil penjara kegelapan rumah Gu abadi, berseru, "Kau tidak menggunakan penjara kegelapan, sepertinya operasimu sangat berhasil." Mengatakan ini, tatapan tetua tertinggi pertama masih tertuju pada meja batu, dia hanya bertanya dengan santai kepada Hei Cheng. Hei Cheng tertawa, "Sangat beruntung, kali ini perjalanannya lancar, kita telah berhasil menekan suku Qiao." Suku Qiao adalah suku yang berukuran besar, karena semua anggota suku Hei di dalam tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran telah binasa, suku Qiao yang berada di bawah mereka telah tergoda untuk mencoba dan meninggalkan kendali mereka. Gu abadi suku Qiao, Qiao Dong, menjadi abadi karena bimbinganku saat itu. Baru beberapa dekade, kesetiaannya telah goyah. Tetua tertinggi kedua berkata dengan jelas. Petik 2, karena itu, kali ini, aku menyerang dan memberi Qiao Dong pelajaran. Dalam waktu 5 tahun, seharusnya tidak ada masalah. Hei Cheng tertawa dengan tenang. Penindasan terhadap suku Qiao adalah alasan yang sudah disiapkan Hei Cheng sejak lama. Hei Cheng ingin berurusan dengan putrinya sendiri. Hei Loulan, ini bukanlah hal yang benar untuk dilakukan, dia hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Dia telah berencana untuk menggunakan penjara kegelapan untuk menekan Hei Loulan, mencegahnya meledakkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa langsung mengatakan ini kepada tetua tertinggi pertama. Jadi, dia menggunakan suku Qiao sebagai alasan, dengan mengatakan, untuk mencegah kecelakaan saat menekan suku Qiao,
dia meminjam penjara kegelapan. 5 tahun. Tetua tertinggi kedua terkekeh, menggelengkan kepalanya. Dataran utara benar-benar kacau sekarang. Bangunan yang sejati runtuh, pelakunya belum ditemukan. Gua abadi liar terus muncul, semua kekuatan yang berbeda bertarung dengan sengit. Terutama sekarang, insiden Qin Bai Sheng menjadi lebih panas. Ini melibatkan warisan matahari raksasa, bahkan fosil tua peringkat 8 itu bersiap untuk menyerang. Tetua tertinggi keempat menghela napas, bangunan Tru yang runtuh, tanah suci istana kekaisaran juga hancur, kontes istana kekaisaran telah kehilangan maknanya. Apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Semua suku Huang Jin, prosedur apa yang akan mereka ikuti, kita tidak tahu. Hei Cheng mengerti maksud mereka setelah mendengar ini, dia menundukkan kepalanya. Junior mengerti. Aku akan lebih tegas dalam menangani suku-suku, terutama suku Qiao, suku Huo, dan suku Zuo, ketiga pengikut ini. Benar sekali, kali ini, seluruh suku Hei tewas di dalam tanah suci istana kekaisaran. Tidak boleh ada suku Hei yang muncul di dataran utara. Hei Cheng, pergilah ke tanah suci dan pilihlah dengan hati-hati, bawa sebagian anggota suku keluar dan bangun kembali suku Hei di dataran utara. Tetua tertinggi ketiga memikirkan masalahnya yang sulit saat dia memberikan pandangannya tentang masalah ini. Ya, jangan khawatir tetua ketiga. Aku sudah mulai mempersiapkan. Dalam setengah bulan, suku Hei di dataran utara akan dibangun kembali. Hei Cheng menjawab, baiklah, biarkan Hei Cheng menangani masalah suku Fana, kita tidak perlu khawatir. Tetua tertinggi ketiga, jika kamu punya waktu untuk peduli tentang ini, mengapa kamu tidak memutuskan masalah di depan? Ubin apa yang kamu mainkan? Tetua tertinggi keempat mendesak. Tatapan tetua tertinggi ketiga berkedip, dia sangat ragu-ragu, tetapi dia akhirnya menggertakkan giginya dan mengambil keputusan, memainkan ubin. Pada saat yang sama, dia berseru, 3 tiao. Seketika, semua tetua lainnya memiliki ekspresi yang berbeda. Tetua tertinggi pertama tidak dapat bersikap serius lagi, dia tertawa keras, membalik-balikkan ubinnya, haha, aku menang. Ark, tetua tertinggi ketiga menepuk kakinya dengan sangat kuat, dia mencengkeram janggutnya yang seputih salju sambil mendesah, jika aku tahu, aku tidak akan memainkan 3 tiao, tetapi 6 wan sebagai gantinya. Setelah mendengar ini, tetua tertinggi kedua menatap dengan mata terbelalak, dia membalik-balik ubinnya sendiri, berkata kepada tetua tertinggi ketiga, kalau begitu mainkan 6 wan, set milikku bisa menang dengan 4 wan atau 6 wan. Baiklah, cukup, berhenti berdebat. Cepat buat kesepakatan, aku menunggu untuk mengganti kerugianku. Tetua tertinggi keempat berkata dengan tidak sabar. Ini resep Gu yang aku teliti setelah menghabiskan 30 tahun. Tetua tertinggi ketiga mengakui kekalahannya, dia membanting satu Gu jendela timur di atas meja di depan tetua tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama mengambil Gu jendela timur, baiklah, mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Aturannya sama, kita tidak boleh menggunakan cacing Gu apapun untuk menipu. Kita akan nyatakan taruhannya terlebih dahulu, aku punya 2 batu esensi abadi. Resep Gu kuno untuk Gu bulan sabit. 20 potong batu hati abu-abu. Sekelompok ikan mata naga, ada kaisar ikan di dalamnya. Swiss. 8 lengan menyapu meja batu, mengocok ubin. Hei Cheng berdiri diam di samping, dia sangat terbiasa dengan kebiasaan berjudi keempat tetua suku Hei ini. Permainan yang mereka mainkan disebut taktik pertempuran burung pipit kuartet, yang diciptakan oleh seorang jenius Fana di tahun-tahun awal suku Hei, terutama untuk menjilat tetua tertinggi pertama. Setelah tetua tertinggi pertama mendapatkannya, dia memainkannya setiap hari dengan 3 tetua tertinggi lainnya, bersaing dan terlibat dalam pertempuran. Urusan eksternal suku Hei hampir semuanya ditangani oleh Hei Cheng. Kalau begitu, para tetua, junior akan pergi. Kata Hei Cheng, pergi. Para tetua tertinggi melambaikan tangan mereka mulai merakit ubin tangan mereka saat mereka menjawabnya dengan setengah hati. Sekelompok elang besi terbang di luar pavilion, mereka menjerit ketika tiba-tiba, kelompok elang menyebar dan 3 elang terpencil muncul, dengan kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 6. Salah satunya adalah elang naga dengan aura yang kuat, sementara 2 lainnya adalah elang mahkota besi, memiliki semangat yang besar. Tetua tertinggi ketiga melambaikan lengan bajunya dengan tidak senang, sangat berisik. Hehehe, tetua tertinggi pertama memiliki senyum yang baik dan penuh belas kasihan,
dia melambaikan lengan bajunya dan banyak makanan ditaburkan di udara. Kelompok elang berteriak gembira, memperebutkan makanan di udara. Hei Cheng meninggalkan tanah yang diberkati elang besi, terbang ke arah barat daya. Setelah terbang selama beberapa menit, dia bertemu Sue Songzi. Sue Songzi telah beristirahat dengan cukup, dia tidak lagi tampak menyedihkan seperti sebelumnya, tetapi dia menghela nafas ketika melihat Hei Cheng, situasinya menjadi merepotkan. Saya baru saja memperoleh beberapa informasi, apakah Anda tahu kekuatan mana yang mengendalikan Gu Abadi Perjalanan Abadi? Hei Cheng menjawab, Anda ingin mengatakan, Sekte Bangau Abadi dari 10 sekte kuno di benua tengah. Anda sudah tahu, kapan? Sue Songzi sedikit tidak senang. Hei Loulan mendengus dingin, belum lama ini. Sebelumnya, Dong Fang Changfan menyimpulkan bahwa masalah bangunan 88 yang sejati terkait dengan benua tengah. Sekarang, Hei Loulan memiliki zombie abadi misterius di sekitarnya yang mengendalikan perjalanan abadi tetap. Mereka kemungkinan besar adalah kelompok orang yang sama. Mata Sue Songzi menyipit, dia terdiam. Sejujurnya, informasi ini mengejutkannya. Dia awalnya mengira bahwa mereka berurusan dengan seorang wanita fana kecil, untuk berpikir bahwa kekuatan sebesar itu seperti Sekte Bangau Abadi terlibat sekarang. Meskipun dia telah bergabung dengan Snowy Mountain, ini hanyalah aliansi yang longgar, para dewa Gu jalur iblis biasanya egois dan hanya peduli pada kepentingan pribadi, mereka tidak bersatu seperti jalur yang benar. Keadaan sulit Hei Cheng juga sangat canggung. Meskipun dia adalah dewa Gu suku Hei, sesuatu yang tidak tahu malu seperti menargetkan putrinya sendiri tidak dapat diketahui semua orang. Meskipun banyak dewa Gu jalur yang benar bermuka dua dan biasanya bertindak berbeda di depan umum, mereka setidaknya tampak benar di mata dunia. Masalah Hei Cheng tidak dapat diungkapkan, jadi dia hanya bisa bertindak sendiri, bahkan Dark Prison harus dipinjam menggunakan alasan. Aku ingin membunuh kucing, tapi sialnya aku malah berurusan dengan harimau. Hei Cheng, aku tidak peduli. Karena rahasiamu ada di tanganku, aku ingin 500 batu esensi abadi. Berikan aku salinan metode perpanjangan hidup Yin Yang juga. Sue Songzi memecah keheningan, ekspresinya kejam. Dia tidak bekerja dengan Hei Cheng sejak awal, setelah menyadari bahwa Fang Yuan dan yang lainnya memiliki latar belakang yang dalam, dia ingin mundur sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Hei Cheng, dia menatap Sue Songzi sambil berkata perlahan, kau tahu situasiku. Jika kau memaksaku, paling-paling, kita berdua akan jatuh, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa kau tidak takut? Jika aku tidak bisa menangkap Hei Loulan, aku tidak bisa mendapatkan umur, aku akan segera mati, mengapa aku harus peduli dengan reputasi? Sue Songzi menggigil karena marah setelah mendengar kata-kata Hei Cheng yang tidak bermoral, matanya merah, siapa yang mengira bahwa Tuan Besar Hei Cheng benar-benar seperti ini? Hei Cheng mengangkat bahu acuh tak acuh, hehe, pikirkan apa yang kau mau. Sue Songzi, kau terlalu naif. Pada titik ini, apakah kau pikir kau bisa menjauh dari masalah ini? Hei Loulan sangat serius dalam membalas dendam, ia didukung oleh Peri Lisan, apakah kau pikir Snowy Mountain akan peduli padamu, kepala cabang puncak ketujuh, dibandingkan dengan pemimpin ketiga? Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Para dewa Gu benua tengah siap menyerang, 10 sekte kuno besar telah menciptakan pasukan sekutu untuk menyerbu ke dataran utara. Saat ini, seluruh dataran utara sedang kacau, aku yakin bahwa dengan keterampilan Peri Lisan, tidak akan sulit baginya untuk menggunakan para dewa Gu benua tengah sebagai alasan untuk membunuhmu secara tidak langsung, itu tidak melanggar fakta persatuan Snowy Mountain, kan? Ekspresi Sue Songzi memucat, Hei Cheng, kau benar-benar mengancamku. Gosok aku dengan cara yang salah dan aku akan memastikan semua perbuatan kotormu diketahui oleh seluruh dunia. Sue Songzi sangat marah. Hei Cheng mencibir, silakan, lakukan dengan cepat. Sejujurnya, Su Xian'er adalah pion Snowy Mountain-mu, yang sengaja diatur untuk mendekatiku dan menyusup ke tingkat yang lebih tinggi dari suku Hei. Apa yang disebut Su Xian's Night Elopement tidak lebih dari sebuah konspirasi. Tidak lama kemudian, suku Su dimusnahkan. Apakah kau pikir suku Hei-ku yang terlibat di dalamnya? Kalian dari Snowy Mountain melakukannya untuk menyelesaikan masalah bagi Su Xian'er, membersihkan semua jejak. Apa ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Sue Songzi menunjukkan ekspresi tidak percaya setelah mendengar berita yang mengejutkan ini.
Apa yang kau tahu? Kau hanya pemilik puncak cabang ketujuh. Tingkat yang lebih tinggi dari gunung bersalju selalu hanya memiliki 3 pengambil keputusan. Aku tahu kau tidak percaya padaku, tetapi aku punya bukti yang meyakinkan. Hei Cheng mengeluarkan gu jendela timur dan melemparkannya ke Sue Songzi. Sue Songzi mengambil gu jendela timur dan melemparkan kesadarannya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, dahinya dipenuhi keringat dingin. Hei Cheng menatap langit dan menghela napas panjang, memperlihatkan ekspresi muram. Saat itu, aku dikenal di depan umum sebagai benih gu abadi, tetapi karena aku tidak tahu apa-apa di usia muda, aku jatuh ke dalam konspirasi. Kawin lari malam susian, hehe, kawin lari malam susian tidak lebih dari konspirasi yang direncanakan dengan cermat untuk jalur iblis dan jalur kebenaran untuk menyusup satu sama lain. Aku menikahi Susian Er, kami memiliki Loulan. Aku benar-benar mengira hari-hari akan terus berlalu dengan bahagia. Namun, suatu hari, seorang dewa gu tiba-tiba muncul di hadapanku dan melemparkan bukti konklusif kepadaku. Dan apa yang kau lihat hanyalah sebagian dari bukti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Songzi bergumam, bukti ini menjungkirbalikkan segalanya. Bahkan jika Hei Cheng menggunakan metode perpanjangan hidup Yin Yang untuk bersekongkol melawan istrinya sendiri, ini sebenarnya adalah masalah permusuhan antara yang benar dan yang jahat. Tindakan Hei Cheng yang menghancurkan keluarganya ketika keadilan menuntutnya tidak akan menimbulkan celaan tetapi malah dipuji dan dikagumi. Kau menjebakku, kau menjebakku. Sue Songzi menunjuk Hei Cheng dengan sangat marah. Dia mengira dialah yang memegang inisiatif dengan mengendalikan Hei Cheng, tetapi dia tidak pernah menyangka akan dijebak oleh Hei Cheng. Sue Songzi dengan naif mengikuti Hei Cheng untuk memburu Hei Loulan dan melawan Peri Lisan, menyebabkan keadaannya yang mengkhawatirkan saat ini. Hei Loulan, Peri Lisan serta kekuatan sekte kuno benua tengah menjadi bayangan yang menolak meninggalkan pikiran Sue Songzi. Hei Cheng menahan perasaannya dan menatap Sue Songzi, dan sekarang, aku punya bukti baru. Apa kau ingat saat Hei Loulan melewati kesengsaraan, bagaimana dia menyapa Peri Lisan? Peri Lisan dan Susian Er kemungkinan besar punya hubungan darah. Aku punya darah Susian Er dan juga darah Hei Loulan, aku akan punya bukti konklusif tambahan saat kita menghadapi Snowy Mountain di masa depan. Sue Songzi menghela napas kasar sebelum ia berhasil menenangkan diri. Bagus, Hei Cheng, kau benar-benar luar biasa. Aku bahkan belum memerasmu beberapa lusin batu esensi abadi, tetapi malah ditarik ke dalam urusan yang berantakan ini olehmu, dan terjerumus ke dalam perangkapmu. Benar, aku harus mengakui bahwa bahkan jika kau mengambil tindakan terhadap Hei Loulan, berusaha keras untuk menangkapnya, itu bisa saja dianggap sebagai seorang ayah yang mendidik putrinya yang berharap ia menyadari kesalahannya. Selama kau tidak menggunakan metode perpanjangan hidup Yin yang pada Hei Loulan, aku tidak akan bisa mengendalikanmu. Namun, rencanamu hanya bisa berhenti di sini. Kau adalah kekuatan tunggal sementara yang lain telah bergandengan tangan dengan pengaruh benua tengah. Hehe, Hei Loulan telah menjadi abadi dengan fisik ekstrim jalur kekuatan, sekarang bahkan lebih sulit bagimu untuk menangkapnya. Hei Cheng terdiam, Sue Songzi terus menjelaskan, pikirannya menjadi lebih tajam, situasiku mengkhawatirkan tetapi hari-harimu juga tidak akan berlalu dengan baik. Kau telah menyakiti Susian Er, kebencian Hei Loulan sangat dalam, dan siapa yang bisa mengatakan bahwa pasukan benua tengah juga tidak akan mencari masalah denganmu. Jadi, kalian berdua terikat bersama, dan kalian hanya memiliki harapan untuk menang jika kalian bekerja sama dengan pihakku. Sebuah suara wanita tiba-tiba menyela percakapan Sue Songzi dan Hei Cheng. Siapa ini? Sue Songzi benar-benar terkejut. Sosok anggun perlahan muncul. Ini adalah seorang gu immortal wanita yang mengenakan pakaian ungu, dia menawan dan cantik, dan wajahnya yang cantik menunjukkan senyum tipis. Sue Songzi bukanlah seseorang dengan pengetahuan yang buruk dan setelah linglung sejenak, dia bereaksi, jadi itu Peri Jiangyu. Dia kemudian melihat ke arah Hei Cheng. Semua dewa abadi di dataran utara tahu bahwa Peri Jiangyu adalah selir Hei Cheng yang ke-27 yang juga merupakan dewa abadi jalur gelap, dan memiliki dewa abadi batas gelap, yang dapat menyembunyikan inspirasi dan mempersulit orang lain untuk membuat kesimpulan. Alasan mengapa Hei Loulan mampu bertahan begitu lama, dan tidak meledak karena fisik bela diri sejati. Kekuatan besar,
adalah karena Peri Jiangyu telah menggunakan Dewa Abadi Batas Gelap untuk menyegel aura salah satu dari 10 fisik ekstrim pada Hei Loulan, mencegah induksinya di dalam surga dan bumi. Namun, siapa yang mengira bahwa saat melihat Peri Jiangyu, sikap Hei Cheng akan berubah sangat dingin, dia mendengus, seperti yang diharapkan, kau datang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku pertama kali membawa bukti mengenai kawin lari malam Susian kepadamu, aku telah berkata, aku akan muncul saat kau membutuhkanku. Peri Jiangyu memperlihatkan senyum misterius, jadi bagaimana menurutmu? Seperti yang kukatakan sebelumnya, kau tidak akan dapat menangkap Hei Loulan sendirian, kau malah akan membuat keributan yang lebih besar. Kau hanya dapat bekerja sama dengan pihakku untuk memiliki harapan. Sue Songzi menatap Hei Cheng lalu ke Jiangyu, tatapannya bergerak maju mundur di antara mereka. Dia terkejut melihat bagaimana Hei Cheng dan Jiangyu berbicara. Identitas Peri Jiangyu tidak biasa, dan tampaknya merupakan perwakilan dari kekuatan misterius. Alasan Hei Cheng dapat mengetahui penipuan yang merupakan kawin lari malam Susian adalah karena pemberitahuan Peri Jiangyu. Hei Cheng menurunkan matanya. Peri Jiangyu mampu muncul begitu dekat dengannya tanpa ketahuan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran Hei Cheng terhadap Jiangyu semakin dalam. Peri Jiangyu di permukaan adalah seorang kultivator tunggal dari dataran utara, dan selir kesayangan Hei Cheng, tetapi sebenarnya diselimuti kabut misteri. Hei Cheng berpikir keras. Dia sama sekali tidak takut dengan pasukan segudang diri milik Fang Yuan dan sebenarnya agak meremehkannya dalam hati. Meskipun tidak memiliki metode untuk menghadapinya secara langsung, pertempuran Gu Immortal memperhatikan kontes dalam setiap aspek. Hanya berdasarkan bagaimana pasukan segudang diri tidak mampu mengejar Hei Cheng, ancamannya telah sangat berkurang baginya. Dalam pertempuran sebelumnya, jika bukan karena pihak Hei Loulan mengambil inisiatif untuk mundur, Hei Cheng tidak diragukan lagi akan berada di atas angin ketika hantu jalur kekuatan menghilang dan bahkan dapat membalikkan situasi menjadi kemenangan. Bahkan Sue Songzi yang telah melarikan diri dalam kekacauan dari segudang diri tidak khawatir untuk melawan Fang Yuan lagi. Alasannya adalah karena Myriad Self adalah jurus pembunuh abadi, pengeluaran esensi abadi Fang Yuan terlalu tinggi, dan meskipun demikian, jurus itu tidak memiliki kekuatan membunuh yang sebenarnya. Sue Songzi hanya bisa mengaktifkan jurus pembunuh fana untuk menahannya. Setelah ini diulang beberapa kali, berapa banyak lagi esensi abadi yang masih dimiliki Fang Yuan, sebagai zombie abadi. Begitu esensi abadinya dikeluarkan, Sue Songzi dapat menunjukkan kekuatannya dan menyelesaikan urusan dengan Fang Yuan. Kekhawatiran Hei Cheng adalah terhadap latar belakang Fang Yuan, Sekte Bangau Abadi, dan Dewa Abadi Benua Tengah. Dia juga tidak menyangka bahwa penyelidikannya terhadap perjalanan abadi tetap akan melibatkan raksasa seperti itu. Dong Fang Changfan telah menyimpulkan bahwa runtuhnya bangunan 88 yang sejati disebabkan oleh perilaku para Dewa Gu di Benua Tengah. Para Dewa Abadi Benua Tengah bahkan dapat menghancurkan rencana Dewa Abadi Matahari Raksasa. Apalagi dengan Hei Cheng yang tidak penting. Seperti Hei Cheng, Sue Songzi juga memiliki kekhawatiran yang sama. Mereka berdua takut dengan latar belakang Fang Yuan. Jika mereka tahu Sekte Bangau Abadi memikirkan segala cara yang mungkin untuk menghadapi Fang Yuan, mereka sama sekali tidak akan segugup ini. Melihat situasi saat ini, sepertinya kita hanya bisa memiliki peluang keberhasilan dengan bekerja sama dengan pihakmu. Namun sebelum bekerja sama, sebagai bagian mendasar dari itikat baik, bukankah seharusnya kau memberitahuku kekuatan mana yang kau wakili? Hei Cheng bertanya kepada Peri Jiangyu setelah merenung sejenak. Peri Jiangyu berpikir sejenak, dia tahu Hei Cheng adalah orang yang tidak kenal kompromi, jika dia berbohong atau menolak, dia mungkin akan berbalik dan pergi begitu saja. Dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, baiklah, tidak ada salahnya memberitahumu. Kekuatan yang aku wakili tersebar di seluruh 5 wilayah dan namanya adalah Sekte Bayangan. Hei Cheng dan Sue Songzi saling melirik. Benua Tengah, tanah yang diberkati Dewa Abadi Hu. 28 esensi abadi anggur hijau dan setengah batu esensi abadi. Fang Yuan menghitung kekayaan yang tersisa. Setelah melalui pertempuran selama kesengsaraan Hei Loulan, dana yang diperoleh dan dikumpulkan Fang Yuan dengan susah payah segera kembali ke keadaan semula. Sebelum pertempuran, Fang Yuan memiliki 91 manik esensi abadi anggur hijau, tetapi dia telah mengaktifkan jurus pamungkas Myriad Self hampir 50 kali, untuk membentuk pasukan yang terdiri dari hampir 500.000 hantu jalur kekuatan.
Selama pertempuran, Fang Yuan berulang kali menggunakan kesenangan dalam air dan gunung Gu abadi, jejak gelombang duniawi, dan Gu abadi lainnya, menghabiskan lebih dari selusin manik esensi abadi anggur hijau. Dengan demikian, esensi abadi anggur hijau yang tersisa bahkan tidak berjumlah 30 manik. Saya masih berutang 15 batu esensi abadi kepada perilisan dan 15 batu esensi abadi kepada roh tanah Langya juga. Saya dapat menunda pembayaran kepada perilisan selama diperlukan. Tetapi saya harus mengembalikan batu esensi abadi yang saya berutang kepada roh tanah Langya sesegera mungkin. Jika ditunda, bunganya hanya akan semakin tinggi. Hubungan Fang Yuan dengan roh tanah Langya masih biasa-biasa saja. Ketika roh tanah Langya meminjamkan batu esensi abadi kepada Fang Yuan, meskipun ia tidak meminta harga yang terlalu tinggi, tetapi ia tetap mengambil bunga sebesar 10% sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, Fang Yuan harus mengembalikan sedikitnya 16,5 batu esensi abadi kepada roh tanah Langya. Jika sebulan berlalu, 1,5 batu esensi abadi harus ditambahkan. 2 bulan adalah 3 batu esensi abadi dan seterusnya. Bahkan jika sebulan tidak berlalu, dia masih harus membayar 1,5 batu esensi abadi. Ini adalah bunga minimum. Bagaimana orang luar bisa meminjamkan uang tanpa alasan dan tanpa manfaat apapun? Aliansi antara Fang Yuan, perilisan, dan yang lainnya memiliki kesepakatan. Ketika satu pihak membantu pihak lain, harga yang mereka bayarkan akan dikompensasi 2 kali lipat. Kesepakatan ini telah dilaksanakan dalam pertempuran pertama Fang Yuan dengan He Cheng. Namun, kali ini, Fang Yuan tidak hanya membayar harga, dia juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Alam jalur kekuatannya maju ke tingkat Grandmaster, dia meningkatkan jalur transformasi dari hampir tidak ada ke tingkat Master, sementara pencapaian terbangnya maju ke tingkat Kuaso Grandmaster. Menambahkan guki keluarga kecil dan 15 batu esensi abadi yang dibebaskan dari utang, manfaat ini telah jauh melampaui harga yang dibayarkan Fang Yuan, sehingga perilisan tidak memberikan kompensasi. Pikir-pikir sekarang, He Loulan mungkin sengaja mengatur situasi ini, mencoba menggunakan makna sejati alam Demon Venerable untuk membuatku bekerja keras. Sekarang Fang Yuan mengingat situasi itu, dia merasa telah jatuh ke dalam rencana He Loulan. Jika bukan karena makna sebenarnya dari Demon Venerable, Fang Yuan sama sekali tidak akan menghabiskan begitu banyak esensi abadi anggur hijau dan membentuk pasukan hantu jalur. Kekuatan yang begitu besar, jika situasinya tidak baik, Fang Yuan bahkan bisa mundur. Lagi pula, perjanjian aliansi tidak memiliki klausul yang mengatakan seseorang harus bertarung sampai mati. Aliansi pegunungan bersalju cukup lunak. Fang Yuan samar-samar merasakan ini selama pertempuran. Tetapi ini adalah rencana yang jujur, bahkan jika Fang Yuan mengetahui upaya He Loulan, dia tetap akan terjun langsung, karena manfaatnya memang sebesar itu. 693 bertarung hanyalah bagian dari kultivasi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Di gua bawah tanah, udara dipenuhi dengan cahaya kebijaksanaan berwarna pelangi. Hutan jamur kecil tumbuh di sini. Gu kebijaksanaan tergeletak di atas Raja Jamur di tengah hutan, tidak bergerak. Fang Yuan duduk di dekatnya, menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membuat kesimpulannya. Setelah itu, dia mengembuskan napas berkabut, resep Gu abadi kedua telah selesai. Dia melihat esensi abadi anggur hijaunya, awalnya dia tidak punya banyak, hanya sekitar 20. Setelah menyimpulkan 2 resep sisa 80%, dia punya 11 yang tersisa. Resep sisa Gu abadi ketiga sudah 86% selesai, 11 manik esensi abadi anggur hijau seharusnya sudah cukup. Fang Yuan melihat Gu abadi yang menyenangkan di air dan gunung, berkilauan cerah dan tidak ada masalah. Banyak hari telah berlalu sejak kesengsaraan He Loulan. Karena digunakan secara intens dalam pertempuran, Gu abadi yang membersihkan jiwa sudah lapar, sementara Gu abadi yang menyenangkan di air dan gunung telah diaktifkan berkali-kali, tetapi kondisinya masih bagus, tidak lapar. Fang Yuan awalnya merasa bingung, tetapi setelah dia bertanya pada Mo Yao, yang ada di lubang abadi miliknya, dia mengerti alasannya. Ternyata keinginan palsu Mo Yao perlu terus diisi ulang. Mo Yao tidak memiliki Gu untuk menghasilkan keinginan palsu, dia menggunakan banyak cacing Gu untuk mengubah keinginan gembira menjadi keinginan palsu. Jadi, ketika dia memberi makan cacing Gu, yang paling dia perhatikan adalah Gu abadi gunung dan kesenangan air.
Kesenangan air gunung dan kesenangan air diberi makan sampai benar-benar penuh oleh keinginan Mo Yao, dia tidak memberinya makan hanya ketika dia lapar. Jadi, meskipun Fang Yuan menggunakannya secara ekstensif, masih ada waktu sampai dia perlu memberi makan Gu abadi gunung dan kesenangan air. Ini jelas merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, mengaktifkan Gu abadi yang lapar secara paksa dapat menyebabkannya mati. Gu abadi jiwa bersih sudah lapar, jadi, jauh lebih berisiko bagi Fang Yuan untuk menggunakan jurus pamungkas Myriad Self. Mungkin lain kali dia menggunakan jurus pamungkas abadi ini, Gu abadi jiwa bersih akan hancur dalam prosesnya. Menyimpulkan resep Gu abadi adalah sumber pendapatan terpenting Fang Yuan sekarang. Jika Gu abadi gunung dan air yang menyenangkan tidak dapat digunakan, Fang Yuan akan jatuh ke dalam situasi yang sulit lagi. Fang Yuan mengaktifkan Gu abadi gunung dan air yang menyenangkan lagi. Ia mulai menyimpulkan resep sisa Gu abadi yang ketiga. Kali ini, ia telah memperoleh infus makna sejati yang mulia iblis. Itu cukup membantu untuk menyimpulkan resep sisa Gu abadi. Itu karena makna sebenarnya dari infus sama dengan menyerap pemahaman Reckless Savage Demon Venerable terhadap kultivasi. Itu secara langsung meningkatkan fondasi Fang Yuan, itu dapat meningkatkan ranah kultivasinya. Sedangkan untuk deduksi resep Gu, fondasi seseorang sebagai dasarnya, semakin kuat fondasi mereka, semakin tinggi efisiensi deduksi. Meskipun tingkat pencapaian jalur penyempurnaan adalah yang paling penting, karena ada banyak elemen yang perlu dipertimbangkan, jalur kekuatan dan jalur transformasi juga akan terlibat dalam proses pemikiran ini. 2 hari kemudian, Fang Yuan menyelesaikan deduksinya, ia memperoleh 3 resep Gu abadi yang lengkap. Ia membawa resep Gu abadi ini ke tanah terberkati Langya dan menyelesaikan transaksi dengan roh tanah Langya. Ia tidak hanya melunasi utangnya dan memperhitungkan pengeluaran saripati abadi anggur hijaunya, ia juga memperoleh 11 batu saripati abadi sebagai keuntungan. Semuanya kembali ke jalurnya sekarang. 8 hari kemudian, Fang Yuan menyerahkan 3 resep Gu abadi yang lengkap kepada roh tanah Langya dan menyelesaikan transaksi kelima. Pada titik ini, ia memiliki 36 batu saripati abadi dan 27 manik saripati abadi anggur hijau. Fang Yuan sedikit santai setelah itu. Karena pertarungan dengan Hei Cheng, ia hampir bangkrut dan keuangannya terancam bangkrut. Menurut istilah ekonomi di bumi, ia hampir menyebabkan situasi kekurangan arus kas. Meskipun jurus pembunuh abadi, segudang diri, memiliki kekuatan besar, aku perlu mengonsumsi sebutir saripati abadi anggur hijau setiap kali menggunakannya. Jika aku menggunakannya berkali-kali, pengeluarannya akan sangat besar. Aku harus berhati-hati saat menggunakannya di masa mendatang, jika tidak, itu hanya akan menguras keuanganku dan membuatku kalah, bahkan jika aku memenangkan pertarungan. Fang Yuan dalam hati mengingatkan dirinya sendiri dalam benaknya. Ketika Gu Immortal berkultivasi, mereka harus mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya kemenangan dalam pertempuran. Seperti contoh Liu Bang dan Xiang Yu di bumi. Liu Bang tidak dapat mengalahkan Xiang Yu. Ia kalah dalam pertempuran sementara Xiang Yu menang dalam pertempuran. Namun, Liu Bang mahir dalam mengelola ekonomi dan memiliki dukungan yang kuat. Meskipun ia kalah dalam setiap pertarungan, ia memiliki modal untuk bangkit sekali lagi, sehingga ia mampu bertarung bahkan setelah kalah. Akan tetapi, Xiang Yu, meskipun ia memenangkan pertarungannya, ia tidak punya urusan. Seiring berjalannya waktu, dan mereka bertarung lebih sering, perbedaan antara Liu Bang dan dirinya pun semakin mengecil. Akhirnya, Liu Bang memenangkan satu pertarungan dan itu berubah menjadi kemenangan penuh. Mengenai kultivasi Gu Immortals, logikanya sama. Pertarungan hanyalah bagian dari kultivasi. Kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan tidak terlalu penting, yang penting adalah manfaat di baliknya. Seseorang harus menantikan segalanya, mereka tidak boleh picik. Meskipun Fang Yuan dapat menyebabkan Hei Cheng dan Sue Songzi sangat menderita, dia telah menginvestasikan terlalu banyak esensi abadi anggur hijau. Sebaliknya, Hei Cheng dan Sue Songzi menghabiskan lebih sedikit esensi abadi dibandingkan dengan Fang Yuan. Fang Yuan juga bangkrut setelah pertarungan ini, tetapi Hei Cheng dan Sue Songzi dalam kondisi baik. Jika Fang Yuan harus melawan mereka lagi sekarang, kekuatan pertempuran Fang Yuan pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Jika mereka bertarung beberapa kali lagi, pemenangnya akan terlihat jelas. Hei Cheng memiliki penjara gelap rumah Gu abadi peringkat 6, tidak bisakah dia melakukannya habis-habisan? Tentu saja dia bisa, tetapi situasinya tidak mengharuskannya.
Mereka yang bisa menjadi Dewa Gu bukanlah orang kasar yang gegabah dan berdarah panas, mereka akan menghitung untung dan rugi mereka setelah setiap pertempuran. Tentu saja, jika bukan karena infus makna sejati yang mulia iblis, Fang Yuan tidak akan menghabiskan esensi abadi anggur hijau sebanyak ini. Jika aku menghabiskan saripati abadi anggur hijauku, aku masih bisa menggantinya dengan batu saripati abadi. Namun, makna sejati Demon Venerable adalah kesempatan yang sangat langka. Jika aku berkultivasi dengan lambat dan mantap, aku akan membutuhkan setidaknya puluhan tahun untuk mencapai tahap ini. Fang Yuan sangat sadar dalam hatinya. Setelah Fang Yuan menyelesaikan 2 resepsi sagu abadi lainnya, Tai Bai Yun Seng akhirnya kembali dari gunung bersalju. Kau tidak melihat lingkungan tanah terberkati tingkat super? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dengan luas tanah lebih dari 6.700 km persegi, aliran waktu tanah terberkati itu 38 kali lipat dari dunia luar. Ada banyak vitalitas dan potensi besar di dalamnya, aku tidak bisa tidak merasa iri terhadapnya. Menurutku, pemenang terbesar setelah pertempuran kesengsaraan ini adalah Hei Loulan. Tai Bai Yun Seng kembali dan mulai berbicara tanpa henti, sambil mendesah tanpa henti. Setelah kesengsaraan Hei Loulan, dia meminta Tai Bai Yun Seng untuk memperbaiki tanah terberkati tingkat super. Dengan demikian, Tai Bai Yun Seng cukup beruntung untuk memasuki tanah suci Loulan, dapat dikatakan bahwa itu adalah pengalaman yang benar-benar membuka mata. Tanah suci tingkat super persis seperti itu, lagi pula, 1 dari 10 fisik ekstrim menjadi abadi seperti bermain di atas es tipis, itu adalah pertarungan untuk bertahan hidup dalam situasi yang mematikan. Dibandingkan dengan ini, saya lebih khawatir tentang berapa banyak Gu Hei Loulan abadi yang berhasil disempurnakan selama langkah ketiga kenaikan abadi ini. Fang Yuan bertanya, bukaan abadinya diciptakan menggunakan kekuatan beruang terbang Gu abadi. Jalur kekuatan ini Gu abadi diberikan kepadanya oleh kehendak Giant Sun. Kekuatan beruang terbang Gu sekarang menjadi Gu vitalnya, tetapi dia juga meningkatkan inti Gu aslinya, Gu kekuatan diri, ke peringkat 6. Selain keduanya, dia juga memperoleh kekuatan Gu Qi peringkat 6. Tai Bai Yun Seng menjawab. Ketika Tai Bai Yun Seng naik ke keabadian, Ki langit dan bumi yang tersisa menciptakan 2 Gu abadi miliknya, manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya. Apakah Ki langit dan bumi Hei Loulan yang tersisa lebih banyak dari milik Tai Bai Yun Seng? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang diketahui Fang Yuan adalah bahwa dia memiliki sejumlah Ki Gu keluarga kecil. Gu ini telah menyimpan sejumlah Ki langit dan bumi. Fang Yuan menganalisis apa yang dimiliki Hei Loulan. Dalam kasus ini, Hei Loulan dipastikan memiliki 4 Gu abadi. Mereka adalah Gu kekuatan beruang terbang, Gu kekuatan diri, Gu kekuatan Qi, dan Gu abadi perbudakan. Gu pengali bencana telah dihancurkan selama kesengsaraan. Namun jangan lupa, dia pernah menghancurkan hantu beruang terbang dan memperoleh Gu hantu beruang terbang setelah menekannya. Setelah itu, aku kehilangan koneksi dengan Gu abadi hantu beruang terbang. Aku tidak yakin apakah Gu ini diambil oleh tangan tak berbentuk atau apakah masih bersamanya sekarang. Kekuatan Hei Loulan tumbuh sangat cepat, dia memiliki setidaknya 4 Gu abadi dan sekarang menjadi Gu abadi, masa depannya sangat cerah. Selain itu, dia memiliki hubungan dekat dengan Peri Lisan. Setelah mendapatkan bantuannya, dia melewati tahap awal menjadi Gu abadi yang baru maju. Peri Lisan tidak kekurangan batu esensi abadi, dengan sejumlah besar investasi, tanah terberkati Loulan akan berkembang dengan cepat. Hei Loulan yang memiliki tanah terberkati kelas super pasti akan jauh melampauiku dalam kecepatan kultivasi. Aku memiliki tanah terberkati kelas tinggi, dibandingkan dengan Dewa Gu lainnya, itu juga merupakan keuntungan besar, tetapi Hei Loulan seperti seseorang yang telah menumbuhkan sayap dan melambung tinggi. Meskipun kita membentuk aliansi dengannya, aliansi itu pada akhirnya akan berakhir. Setelah batas waktu, kita harus berhati-hati. Peri Lisan memiliki jaringan yang sangat besar sementara Hei Loulan adalah orang yang tangguh. Nada bicara Tai Bai Yun Seng khawatir. Pertumbuhan pesat sang jenius, Hei Loulan, telah membawa tekanan mental yang besar bagi seorang pria tua seperti Tai Bai Yun Seng. Tetapi itu lebih buruk bagi Fang Yuan. Kultivasinya mandek, selama dia masih menjadi zombie abadi, tingkat kultivasinya tidak akan meningkat. Selama Hei Cheng belum mati, dan masalah Ma Hongyun belum terselesaikan, kita akan memiliki dasar untuk bekerja sama dengan Hei Loulan. Kau harus sangat berhati-hati saat pergi ke Laut Timur kali ini.
Shark Demon tidak mudah dihadapi, jika kau butuh bala bantuan, gunakan Gu Cangkir Perspektif bergerak untuk menghubungiku. Fang Yuan mengingatkan Tai Bai Yun Seng untuk berhati-hati. Tai Bai Yun Seng beristirahat di tanah terberkati Hu Immortal selama 2 hari sebelum berangkat ke Laut Timur. Ia menderita hukuman mati yang menanti Gu Immortal, dan telah berjanji kepada zombie abadi Laut Timur, Shark Demon, untuk menjelajahi tanah terberkati Yulu. Ia tidak punya pilihan selain berangkat. Fang Yuan tinggal di tanah terberkati Hu Immortal, ia menyimpulkan resep Gu untuk mendapatkan batu esensi abadi, sementara juga memprioritaskan penyelesaian masalah penting memberi makan Gu Immortal. Setelah ia menyelesaikan transaksi ke-6, ia memiliki lebih dari 60 batu esensi abadi. Woman's Heart dan Connect Look miliknya menunjukkan tanda-tanda kelemahan, mereka jelas kelaparan. Bersama dengan Gu abadi jiwa bersih, ia memiliki total 3 Gu abadi untuk diberi makan. Gu abadi jiwa bersih membutuhkan 10.000 Gu ulat sutra raksasa teratai putih sebagai makanan. Gu abadi keberuntungan terhubung membutuhkan 5.000 kg pasir dari binatang buas kuno yang terpencil, tempat peristirahatan burung camar pasir duniawi. Gu abadi hati wanita jalur racun membutuhkan hati wanita sebagai makanan. Ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan 2 yang pertama. Fang Yuan memutuskan untuk menyelesaikan yang termudah terlebih dahulu. Gurun Barat, bukit pasir terus-menerus terhubung bersama, membentuk wilayah daratan yang sangat luas. Matahari tinggi di langit, udara kering dan panas, rasanya seperti seseorang bisa dimasak dalam cuaca seperti ini. Sebuah karavan berukuran besar bergerak maju. Lonceng unta berdentang, dan suara kendaraan dapat terdengar terus-menerus. Para Master Gu yang menyertainya menggunakan semua jenis cacing Gu, beberapa untuk mengurangi suhu, beberapa untuk memanggil angin, beberapa untuk membuat air tawar, dan beberapa untuk bernavigasi. Siapa ini? Teriak pemimpin karavan. Ada monster mengerikan di depan karavan. Monster ini tingginya 6 meter, ototnya menonjol dan tubuhnya besar. Ia memiliki 8 lengan, wajah hijau dan taring tajam, dengan mata merah seperti darah. Dengan satu tatapan, orang-orang merasakan jantung mereka menegang saat mereka merasakan tekanan tak berbentuk. Karavan itu menjadi riuh. 2 peringkat 5, 17 peringkat 4, 40 peringkat 3. Ini jumlah yang cukup banyak. Suara serak terdengar dari mulut monster itu. Tuan, siapa Anda? Saya pemimpin karavan klan Moyan. Salah satu dari Master Gu peringkat 5 di karavan itu menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan gugup. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, 8 cakarnya yang mengerikan terbuka seketika. Nama kekuatan super, klan Mo, tidak dapat menghalanginya. Dia seperti inkarnasi Dewa Iblis, dia menyerbu ke dalam karavan dan menimbulkan badai darah dan daging. Melolong, menjerit, menangis, memohon, semua suara ini bercampur menjadi satu. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi sunyi setelah sekitar 10 menit, pembantaian itu akhirnya berakhir. Hidung seseorang akan diserang oleh bau darah yang pekat, pasir kuning dipenuhi dengan mayat-mayat. Fang Yuan berdiri di tengah-tengah mayat-mayat itu, ia memanggil Gu abadi hati wanita. Gu abadi itu perlahan bangkit, melayang ke udara dan memancarkan cahaya ungu kemerahan. Cahaya itu memenuhi seluruh medan perang, dalam beberapa tarikan napas, semua mayat wanita di seluruh medan perang mulai bergetar. Getaran mayat-mayat itu menjadi lebih intens, karena akhirnya, dengan bunyi letupan keras, jantung-jantung keluar dari tubuh-tubuh itu dan sedikit terangkat, terbang menuju hati wanita yang ada di udara. Sebelum mereka bahkan mendekat, jantung-jantung berdarah ini ditelan oleh cahaya ungu kemerahan di udara, berubah menjadi gumpalan-gumpalan cahaya ungu kehitaman. Gumpalan-gumpalan cahaya itu seperti burung layang-layang muda yang kembali ke sarang mereka, mereka memasuki hati wanita. Gu abadi jalur racun hati wanita sedikit bergetar, mengeluarkan pekikan tajam, seolah-olah terdengar sangat gembira karena diberi makan. Sesaat kemudian, semua hati wanita di medan perang telah diberikan kepada hati wanita sebagai makanan. Fang Yuan memanggil kembali hati wanita. Rasa lapar Gu abadi ini telah berkurang sedikit, tetapi belum kenyang. Fang Yuan sedikit mengernyit, pada tingkat ini, untuk memberi makan Gu abadi hati wanita itu sampai kenyang, aku akan membutuhkan 4.000 hati wanita lagi. Kafilah yang aku bantai ini sudah memiliki kekuatan yang signifikan. Kafilah berukuran besar seperti itu jarang ada di Gurun Barat. Fang Yuan memikirkannya sejenak sebelum terbang ke langit. Di udara, dia mengulurkan telapak tangannya, mendorongnya ke tanah. Seketika,
Ribuan bola api muncul, menghantam medan perang. Ledakan terjadi saat batu dan pasir beterbangan, mayat-mayat terbakar saat tempat itu berubah menjadi lautan api. Ini bukan gerakan mematikan, itu hanya kekuatan kuantitas, dia telah menggunakan banyak bufana jalur api yang serupa. Fang Yuan melemparkan beberapa naga minyak hitam. Naga minyak terbang ke lautan api, meningkatkan intensitasnya dan meratakan medan perang hingga rata dengan tanah, semua jejak yang tertinggal hilang. Setelah melakukan ini, Fang Yuan mengepakkan sayap kelelawar ilusi cahayanya dan terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Dia melakukan perjalanan ke timur laut, melewati beberapa oasis berukuran besar, sebelum menemukan targetnya, sebuah oasis berukuran kecil. Melihat ke bawah dari ketinggian, oasis itu seperti permata, terbungkus dalam gurun emas. Ada sebuah danau di oasis itu, airnya jernih dan biru, dengan pepohonan tumbuh di sekitarnya. Ada banyak orang yang tinggal di tempat ini, pasarnya ramai dan itu adalah pemandangan kemakmuran dan kedamaian. Fang Yuan tidak menyembunyikan gerakannya, dia muncul di atas langit yang tak berawan, sangat menarik perhatian. Sekelompok Master Gu yang menunggangi burung camar pasir terbang dari oasis. Monster apa ini? Sepertinya zombie. Para Master Gu ini sebagian besar adalah anak muda, mereka melihat penampilan Fang Yuan yang mengerikan dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan khawatir. Mereka hampir semuanya adalah Gu Master tingkat 2, hanya pemimpinnya yang merupakan Gu Master tingkat 3. Sekelompok orang ini terbang ke arah Fang Yuan, mereka berhenti sekitar 300 langkah darinya. Pemimpinnya sangat waspada, dia menangkupkan tinjunya, ini adalah oasis Zhouxi, yang dikendalikan oleh kami, klan Lan. Langit di atas oasis adalah zona larangan terbang, saya harap Tuan bisa mendarat di tanah. Jika Anda ingin memasuki oasis, kami memiliki Master Gu yang bertugas untuk melayani Master Gu yang berkunjung dari luar. Tuan hanya perlu mengikuti prosedur, selama Anda memenuhi persyaratan, Anda akan diizinkan memasuki oasis. Fang Yuan terus menatap oasis, menggunakan Gu investigasinya untuk memeriksa area tersebut. Dia mencoba mencari tahu apakah ada Dewa Gu yang bersembunyi di oasis ini, karena hanya Dewa Gu yang bisa menjadi ancaman baginya. Menurut keadaan normal, oasis sekecil itu tidak akan menjadi kekuatan yang kuat, seharusnya tidak ada Dewa Gu di sini. Jika ada, mereka pasti sudah memperluas atau memodifikasi oasis ini. Setelah pemimpin mengatakan itu, dia melihat Fang Yuan tidak tergerak, dia mengerutkan kening sambil berkata dengan dingin, apakah Tuan mendengarku? Langit di atas oasis adalah zona larangan terbang, ini adalah pengetahuan umum di Gurun Barat. Tuan terbang di atas klan Lan dapat dianggap sebagai provokasi. Saya harap Tuan mendarat sekarang, jika tidak, jangan salahkan kami karena... Bam! Sebelum pemimpin menyelesaikan kata-katanya, Fang Yuan menjentikkan jarinya dan mengirimkan serangan tingkat 5 kepadanya. Pemimpin tingkat 3 tidak dapat bereaksi, dia hancur berkeping-keping, mayatnya berserakan di mana-mana. Hah! Tuan tua! Para Master Gu tingkat 2 lainnya berteriak melengking setelah beberapa saat terkejut. Pada saat ini, ketakutan yang tak tertandingi memenuhi hati mereka. Tetua bangsawan yang agung dan perkasa itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia terbunuh dalam satu serangan. Serangan ini terlalu tiba-tiba, para Master Gu peringkat 2 bahkan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya membunuh pemimpin mereka. Tetua bangsawan sudah mati, dia terbunuh dalam sekejap. Cepat mundur, orang ini bukanlah seseorang yang bisa kita hadapi. Serangan musuh, serangan musuh. Para Master Gu peringkat 2 berteriak, mereka berhamburan di udara, terbang menuju oasis. Fang Yuan mendengus dingin, dia melambaikan tangannya. Bam bam bam, dengan ledakan beruntun, para Master Gu tingkat 2 ini berubah menjadi potongan-potongan daging tanpa kecuali. Bahkan burung camar pasir yang mereka duduki pun tak luput. Sirene keras berbunyi di oasis. Semua yang terjadi di udara terlihat oleh para Master Gu yang berpatroli. Fang Yuan melihat ke bawah dari atas dengan gagah, melihat para manusia panik dan berlarian, pasar yang berkembang pesat itu telah menjadi kacau. Sejumlah besar Master Gu manusia keluar dari gedung-gedung, mereka menghadap ke langit, menatap Fang Yuan dengan permusuhan yang mendalam. Manusia benar-benar seperti serangga. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam, lalu memanggil baju besi rambut dan mengepakkan sayap kelelawar ilusi cahayanya, terbang seperti meteor menuju oasis. Dia di sini, serang dia, hati-hati, pihak lain sangat kuat, dia setidaknya adalah Master Gu tingkat 4.
Dia kemungkinan besar adalah peringkat 5. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Dia hanya satu orang, serang dia. Para Master Gu klan Lan di Oasis berteriak dengan marah. Mereka melepaskan serangkaian serangan warna-warni. Namun, serangan Fang Yuan tidak melambat. Ia dengan mudah menerobos penghalang ini dan menabrak paviliun kepala klan di tengah oasis. Bam! Suara benturan keras itu dapat memekakkan telinga. Dampak yang dahsyat menyebabkan tanah berguncang. Paviliun kepala klan memiliki cacing gu defensif yang melindunginya, tetapi mereka tidak berguna, tempat itu runtuh dalam sekejap. Batu-batu beterbangan dan ubin pecah, arus udara terdorong keluar dan membawa awan debu bersamanya. Saat debu dan asap mengendap, tubuh besar Fang Yuan dan 8 lengan mengerikan diperlihatkan di hadapan Master Gu klan Lan. Dia tidak mati. Sialan, paviliun kepala klan dihancurkan olehnya. Semua tablet leluhur ada di dalam. Bunuh iblis ini. Emosi semua orang terstimulasi, mereka mengelilingi Fang Yuan. Kalian semua diam. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berteriak, berjalan keluar dari kerumunan. Tuan tetua klan, orang-orang di sekitarnya memberi hormat kepada lelaki tua ini. Pemimpin klan tua itu sangat terkejut, ia sangat memahami kekuatan defensif paviliun kepala klan. Itu adalah tempat yang paling penting dan sentral di klan, pertahanannya sangat kuat. Bahkan jika 10 orang dengan kekuatan seperti ketua klan tua menyerangnya, mereka mungkin tidak akan bisa menembusnya. Namun, hanya dengan satu pukulan dari Fang Yuan, seluruh paviliun ketua klan hancur. Hanya dengan satu pukulan, apa maksudnya ini? Ketua klan tua itu mengendalikan rasa takutnya, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan, klan Lan kami telah bersikap netral selama beberapa generasi, kami tidak ikut campur dengan dunia luar. Saya tidak yakin apakah kami telah menyinggung Tuan, tetapi kami pasti akan memberikan kompensasi sampai Anda puas. Begitu dia mengatakan itu, dia langsung menarik bantahan keras dari para Master Gu. Tuan pemimpin klan, apa yang kau katakan? Monster yang bukan manusia atau hantu ini menghancurkan paviliun kepala klan kita, bahkan tetua Landuan tewas di tangannya. Pemimpin klan Lan kita tidak punya pengecut, pihak lain sudah sangat sombong. Kita harus membantai dia berkeping-keping untuk memadamkan kebencian di hati kita. Hehehe, Fang Yuan tertawa dingin, suaranya serak, semua orang mengerutkan kening ketika mendengar suaranya, sebenarnya ada seseorang yang mengerti bagaimana bereaksi terhadap situasi di sini. Benar, oasis kecil ini terjepit di antara banyak kekuatan besar. Jika kau tidak tahu tempatmu, kau tidak akan bisa bertahan sebagai pemimpin klan. Kalau begitu dengarkan aku ingin kau mengumpulkan 6.000 hati dalam 10 menit ke depan. Ingat, hati-hati ini harus utuh dan harus hati wanita, hati pria dan gadis muda tidak ada gunanya. Apa? Dia benar-benar menginginkan 6.000 hati wanita. Ini iblis, dia iblis yang tidak patuh hukum. Dia benar-benar ingin klan kita menjadi anjing peliharaannya, untuk mengumpulkan hati untuknya. Para Master Gu gempar, ekspresi pemimpin klan yang tua itu juga tidak pasti. 6.000 hati wanita adalah jumlah yang sangat besar, ada banyak desa fana di sekitar oasis ini, tetapi jumlah manusia fana itu tentu saja tidak cukup. Itu berarti, untuk mencapai 6.000, dia perlu mengorbankan anggota klan di klan Lan. Dengan demikian, posisi pemimpin klan tua itu pasti akan diambil alih. Tidak ada yang akan membiarkan orang seperti itu menjadi pemimpin mereka. Bukankah permintaan Tuan terlalu berlebihan? Surga peduli pada semua makhluk hidup, di siang bolong, bagaimana mungkin seseorang melakukan tindakan keji seperti itu? Aku khawatir klan Lan tidak dapat membantumu. Pemimpin klan tua itu menghela nafas sambil menunjukkan ekspresi penuh belas kasihan. Kalau begitu tidak ada cara lain. Meskipun ini lebih merepotkan, ini akan berhasil. Fang Yuan tertawa kejam, niat membunuhnya melonjak. Sayap kelelawar ilusi cahaya berkedip-kedip di punggungnya, dan sesaat kemudian, dia muncul di depan pemimpin klan tua itu. Cakar zombie itu terentang seperti kilat, mencengkeram leher pemimpin klan tua itu, mengangkatnya dengan mudah. Sangat cepat, ekspresi pemimpin klan tua itu pucat, tidak ada jejak darah di wajahnya. Dia benar-benar terkejut, bagaimana dia bisa ditangkap oleh pihak lain dalam sekejap. Mungkinkah, dia bukan manusia biasa, tetapi seorang Gu immortal. Pikiran yang mengerikan muncul di hati pemimpin klan tua itu, dia berteriak dengan cemas, semuanya bisa didiskusikan, tolong kasihanilah, Ple, Ark.
Leher ketua klan tua itu dihancurkan menjadi bubuk oleh Fang Yuan. Kepala pemimpin klan tua itu tertunduk ke satu sisi, dia menatap dengan mata terbuka lebar, dia mati tanpa penghiburan. Bukannya dia tidak ingin menggunakan cacing gunya untuk membalas, tetapi Fang Yuan memiliki banyak gu fana di lubang abadinya yang dapat menyegel dan menekan cacing gu. Dia membunuh pemimpin klan. Tidak, pemimpin klan yang terhormat, kau tidak boleh mati. Balas dendam untuk pemimpin klan yang terhormat. Para Master Gu bereaksi dan berteriak dengan marah, seperti gelombang pasang yang deras. Mereka menyerang Fang Yuan, menggunakan segala macam serangan, melepaskan pertunjukan kembang api yang indah. Fang Yuan tidak menghindar, dia berdiri di tempat, membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya tanpa bergerak sama sekali. Serangan semua orang berlangsung selama 100 napas sebelum berhenti. Master Gu memiliki esensi purba yang terbatas. Dengan gelombang serangan yang begitu kuat, mereka tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Apakah dia mati? Dia pasti sudah dipukuli sampai babak belur. Ketua klan kita yang malang, kita bahkan tidak berhasil mengambil mayatnya. Namun, ketika asap menghilang, mata para Master Gu terbuka lebar, mereka melihat Fang Yuan masih berdiri di tempat yang sama dengan arogan. Meskipun sekelilingnya berantakan, baju besi hitamnya masih tampak sangat baru. Bahkan duri-duri yang patah beregenerasi dengan cepat. Beberapa saat kemudian, baju besi rambut Fang Yuan beregenerasi sepenuhnya, bahkan tidak ada bekas apapun di atasnya. Baju besi rambut adalah jurus pembunuh yang mematikan, terbuat dari beberapa ratus cacing gu, dan puluhan cacing gu peringkat 5. Baju besi itu juga digunakan pada fondasi tubuh zombie abadi, pertahanannya bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh para Master Gu ini. Di antara orang-orang yang menyerang Fang Yuan, satu-satunya Master Gu peringkat 4, ketua klan yang sudah tua, telah meninggal. Hanya tersisa kurang dari 10 Master Gu peringkat 3, sisanya adalah peringkat 2 dan 1. Serangan mereka sangat tersebar, banyak serangan yang saling meniadakan, itu sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Fang Yuan. Ini seranganmu, bahkan tidak bisa mencakarku. Fang Yuan terkekeh, tawanya tidak keras, tetapi sangat jelas di telinga semua orang. Rasa dingin yang hebat muncul di hati para Master Gu dan menyebar dengan cepat. Meskipun cuaca sangat panas, mereka merasa seperti berada di lubang es. Kau, apa kau? Semua orang gemetar, hati mereka dipenuhi dengan teror. Monster, ini monster. Seseorang berteriak, dia kehilangan akal sehatnya. Lari, cepat lari. Semangat mereka telah jatuh ke titik terendah. Satu orang yang melarikan diri memulai keruntuhan seluruh kelompok. Fang Yuan tidak terkejut, pemimpin klan telah mati, mereka tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Pada saat yang sama, dia sengaja menerima serangan itu secara langsung, yaitu untuk menghancurkan moral manusia fana ini. Swoosh! Fang Yuan tersenyum sinis, ia mengejar seorang Gu Master wanita. Tubuh Gu Master wanita itu membeku, ia menatap cakar mengerikan yang menusuk punggungnya dan keluar dari dadanya. Saat cakar mengerikan itu dicabut, jantungnya pun ikut tercabut. Ketua Lan Xin juga sudah mati, lari. Para Gu Master di sekitarnya melihat ini dan sangat terkejut, mereka pun berlari lebih cepat. Fang Yuan melambaikan tangan dan sejumlah besar bola api menyembur keluar, bangunan runtuh dan api berkobar. Dengan lambaian tangan lainnya, bila-bila angin menari-nari di udara, membantai semua yang ada di jalan mereka, meninggalkan sejumlah besar mayat yang terpotong-potong. Tidak, aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Ini adalah wanita fana biasa dengan wajah yang halus dan sosok yang cantik. Ia telah mengawetkan tubuhnya sendiri dengan baik. Ia seharusnya menjadi istri atau selir seorang Gu Master. Bam! Fang Yuan menjentikkan jarinya, dan kepala wanita fana itu meledak seperti semangka. Mayatnya yang tanpa kepala itu ambruk di tanah. Fang Yuan berjalan melewati mayat ini, saat telapak tangannya yang terkulai terbuka, jantung. Wanita itu meledak keluar dari tubuh dan terbang keluar, dicengkeram oleh Fang Yuan. Jantung wanita itu menjerit kegirangan, berhenti di bahu Fang Yuan, bersinar dalam cahaya ungu kemerahan. Baik itu jantung di tangan Fang Yuan atau mayat-mayat di sekitarnya, selama mereka memenuhi persyaratan, cahaya ungu akan menelan mereka dan mereka akan diserap oleh jantung wanita. Fang Yuan berjalan cepat, kemanapun dia pergi, pembantaian terjadi. Itu adalah jalan yang dipenuhi dengan ratapan sedih, sungai darah mengalir. Gu abadi pembersih jiwa kelaparan, terlalu berisiko untuk menggunakan banyak diri,
dan terlalu banyak pemborosan esensi abadi. Debu bintang bor es tidak dapat digunakan, karena gumpalan cahaya bintang meledak terus-menerus, itu akan mencincang mayat-mayat fana sepenuhnya, bahkan jantungnya tidak akan terhindar. Fang Yuan hanya menggunakan gu fana, dia tidak menggunakan gerakan pembunuh apapun, itu hanya sejumlah besar cacing gu. Namun demikian, efisiensi pembunuhannya tidak rendah. Gurun Barat berbeda dari 4 wilayah lainnya, Fang Yuan sengaja memilih tempat ini. Ini adalah gurun yang sangat luas, dan oasis-oasis itu seperti pulau, bahkan jika seorang manusia melarikan diri dari oasis, mereka tidak akan bisa pergi jauh. Gurun Barat adalah tempat dengan pandangan yang tak terhalang, gurun itu membentang hingga ke cakrawala, mudah bagi Fang Yuan untuk mengejar mereka. Kali ini, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang, gadis kecil. Fang Yuan berjalan di genangan darah, menatap gua abadi hati wanita itu di bahunya, tatapannya sangat lembut cahaya matahari terbenam menyinari oasis Zouxi. Suasana yang semarak di waktu normal kini tergantikan oleh asap tebal dan api. Tak ada lagi ketenangan yang tersisa, bangunan-bangunan telah runtuh, berubah menjadi tumpukan puing. Di reruntuhan ini, di jalan-jalan, di sisi danau, di bawah pepohonan, genangan darah saling terhubung dan mayat-mayat berjejer di tanah. Fang Yuan kembali ke paviliun kepala klan, berdiri di atas tumpukan beton yang rusak, ia meletakkan jalur racun gu abadi hati wanita kembali ke lubang abadinya. Setelah membunuh untuk waktu yang lama, ia akhirnya memberi makan hati wanita hingga penuh. Hati wanita menggabungkan pemurnian dan pemeliharaan, jika ia memberinya makan lebih jauh, hati wanita akan memasuki tahap pemurnian, semakin banyak hati wanita yang dimakannya, semakin kuat racunnya. Namun Fang Yuan tidak berniat memurnikan gu saat ini. Dengan kekuatannya, membunuh manusia seperti menyembelih hewan, tetapi dengan begitu banyak manusia, ia masih menghabiskan setengah hari untuk ini. Lebih jauh lagi, Woman's Heart adalah immortal gu yang dapat dikonsumsi. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan hilang setelah 1 kali pemakaian. Prospek untuk berinvestasi di dalamnya tidaklah besar, kecuali Fang Yuan memiliki resep immortal gu dari Woman's Heart. Berdiri di atas puing-puing paviliun kepala klan, Fang Yuan mengaktifkan beberapa ratus cacing gu di lubang abadinya, menjalani pencarian menyeluruh di area tersebut. Setelah 2 tarikan napas waktu, Fang Yuan akhirnya menemukan pintu masuk bawah tanah. Dia berjalan menuju pintu masuk, kakinya yang besar menginjak dan menghancurkan tanah di bawahnya, memperlihatkan pintu masuk tersebut. Pintu masuk ini dapat memungkinkan orang normal untuk masuk, tetapi terlalu kecil untuk Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan kekuatan untuk menghancurkan pintu masuk ini, setelah beberapa ratus langkah, ruang akhirnya melebar cukup untuk Fang Yuan berjalan sambil membungkukkan pinggangnya. Sebuah pintu batu besar muncul di depan Fang Yuan. Di atas pintu, ada kata-kata yang diukir, area penting dari perbendaharaan klan, orang-orang yang tidak ditugaskan secara khusus dilarang masuk. Fang Yuan mendengus, dia menghancurkan pintu batu dan ratusan bilah cahaya keemasan menyerang Fang Yuan. Alarm keras berbunyi, ini jelas merupakan metode klan Lan dalam bertahan melawan pencuri. Namun sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun duri pada baju besi rambut Fang Yuan yang hancur. Fang Yuan memasuki pintu batu, melihat setumpuk batu purba. Fang Yuan memperkirakan secara kasar bahwa totalnya setidaknya ada 100.000. Jika Fang Yuan masih manusia biasa, batu purba ini akan menjadi harta yang sangat besar. Namun sekarang karena dia adalah seorang abadi dengan esensi purba yang tak terbatas, dia hampir tidak membutuhkan batu purba. Namun dia masih menyimpan batu purba ini di lubang abadinya, itu hanya gerakan yang dilakukan sambil lalu. Tak lama kemudian, dia menerobos pintu batu kedua dan masuk. Dia melihat sejumlah besar bahan penyempurnaan gu, semuanya diklasifikasikan dan ditempatkan di sini, semuanya adalah bahan biasa. Meskipun Fang Yuan juga membutuhkannya, bahan-bahan ini tidak dalam jumlah banyak, ketika Fang Yuan benar-benar ingin memurnikan sesuatu, dia akan membutuhkan sejumlah besar bahan, dia masih perlu membeli dalam jumlah besar dari para dewa gu. Namun ini lebih baik daripada tidak sama sekali, Fang Yuan tidak akan pergi dengan tangan kosong, dia mengirimkan semuanya ke lubang abadi miliknya. Selanjutnya, di luar pintu batu ketiga, keempat, dan kelima, semuanya memiliki bahan penyempurnaan gu, kecuali bahwa bahan-bahan tersebut memiliki jenis yang berbeda dan memiliki kondisi penyimpanan yang berbeda. Fang Yuan mengambil semuanya juga. Di pintu batu ke-6, dia menemukan cacing gu.
Sejumlah besar Gu Fana disimpan di sini. Ini adalah gudang cacing Gu klan Lan, fondasi seluruh klan mereka. Fang Yuan mengambil semuanya, dengan ingatannya yang melimpah dan pengalamannya yang hebat, dia tahu semua cacing Gu ini, mereka tidak diperlukan baginya. Namun bagi para Master Gu Fana, semua ini adalah cacing Gu yang berharga, termasuk cacing Gu tingkat 4 dan 5 di antaranya. Mendapatkan satu cacing dapat mengubah hidup seseorang, seluruh masa depan mereka mungkin akan berubah. Seperti cacing minuman keras yang diperoleh Fang Yuan di Gunung King Mao, Gu Kesatuan Tulang Daging di Gunung Baigu, dan Gu Usaha Habis-Habisan di kota Klansang. Ada 3 perbendaharaan cacing Gu, dan 5 perbendaharaan batu purba. Selain itu, ada perbendaharaan yang tersembunyi di dalam perbendaharaan, harta karun rahasia yang tidak luput dari deteksi Fang Yuan. Beberapa perbendaharaan telah dirusak, ada mayat Master Gu di sini dan jejak pertempuran. Jelas, ketika Fang Yuan membantai manusia, beberapa Master Gu yang tamak tahu bahwa klan telah tamat dan menerobos masuk ke sini, mencoba mengambil sumber daya apapun yang mereka bisa. Mereka bertarung di sini dan mengambil harta karun yang dapat mereka temukan, sementara sebagian orang mati karena cacing Gu yang mempertahankan harta karun tersebut. Fang Yuan berjalan melewati harta karun ini, di sepanjang jalan utama yang jauh di bawah tanah. Sepanjang jalan, dia melihat semakin banyak mayat Master Gu, dan ada juga mayat burung camar pasir. Burung camar pasir ini seperti gabungan burung camar dan burung unta, mereka memiliki kaki besar dengan otot besar, tetapi mereka juga memiliki sayap besar dan bisa terbang di langit. Burung camar pasir bisa berlari cepat di padang pasir, sambil juga terbang di langit dan membawa orang. Mereka hanya makan rumput dan minum air bersih, mereka mudah diberi makan. Dengan temperamen yang lembut, mereka adalah tunggangan yang paling umum di antara Master Gu Gurun Barat. Satu-satunya masalah adalah, burung camar pasir memiliki kesuburan yang sangat rendah. 3 hingga 4 dari 10 telur burung camar pasir biasanya akan menetas dan tumbuh menjadi burung camar pasir yang sehat. Namun, klan Lan ini membesarkan banyak burung camar pasir, jauh lebih banyak daripada pasukan lain yang setingkat. Ketika Fang Yuan membantai klan tersebut, ia membunuh banyak burung camar pasir. Ia memperkirakan bahwa klan Lan mungkin memiliki beberapa teknik rahasia untuk meningkatkan kesuburan burung camar pasir. Jika demikian, itu akan menjadi satu-satunya hal di seluruh klan Lan ini yang dapat menarik minat Fang Yuan. Fang Yuan berjalan beberapa ribu langkah lagi, ia melihat lebih banyak mayat Gu Master. Akhirnya, pada satu titik, ia melihat sejumlah besar mayat Gu Master dan mayat burung camar pasir. Tampaknya orang-orang yang datang ke sini bertemu dengan halangan burung camar pasir, mereka semua binasa di sini. Mereka mengambil risiko untuk masuk ke sini, cukup jelas, ada manfaat besar yang menarik mereka. Fang Yuan menganalisis. Skuauk skuauk skuauk. Setelah beberapa ratus langkah lagi, Fang Yuan diserang oleh gelombang burung camar pasir. Ada 100 burung camar pasir, di antara mereka, Raja 100 binatang buas burung camar pasir terluka, kemungkinan karena pertarungan dengan Gu Master sebelumnya. Namun, bagaimana mungkin kelompok binatang buas ini bisa menandingi Fang Yuan? Hanya dalam beberapa tarikan napas, Fang Yuan membunuh burung-burung camar pasir ini dan terus bergerak maju. Jalan setapak itu bergerak menurun, kedalamannya cukup mengejutkan bagi Fang Yuan. Setelah menyingkirkan 10 gelombang serangan dari burung-burung camar pasir, Fang Yuan berjalan keluar dari terowongan, bidang penglihatannya melebar saat ia memasuki gua bawah tanah yang besar. Gua ini cukup besar, seperti persegi. Ada meja batu besar di tengah gua. Ada telur besar di atas meja, seukuran rumah, berkilau kuning tetapi sudah cukup redup. Ada lapisan pasir kuning tebal di sekeliling meja. Pasirnya sangat lembut dan sedikit hangat, terasa seperti kapas saat diinjak. Banyak telur diletakkan di atas pasir ini, sedikit terkubur di dalamnya. Telur-telur ini berukuran bervariasi, bahkan ada beberapa cangkang telur yang pecah di sana. Telur-telur ini semuanya telur burung camar pasir. Ini adalah tempat berkembang biaknya burung camar pasir klan Lan. Fang Yuan berjalan masuk ke dalam gua. Untuk melindungi rumah dan telur mereka, sejumlah besar burung camar pasir bangkit dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan tidak tergerak, dia melambaikan tangan dan sejumlah besar bilah angin memotong burung camar pasir ini seperti sedang memanen tanaman. Dengan semburan es lainnya, setengah dari burung camar pasir ini membeku. Ada sangat sedikit burung camar pasir yang selamat, mereka tidak lagi memiliki jumlah seperti sebelumnya,
jadi aura mereka berkurang dan mereka mulai melarikan diri dalam ketakutan. Fang Yuan tidak tertarik untuk membunuh mereka semua, semakin dekat dia ke meja, semakin tatapannya tertarik pada telur besar di atas meja, dia menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Telur ini, apakah ini telur burung camar pasir duniawi? Fang Yuan berhenti di atas meja batu dan tiba di depan telur besar itu. Ia menyentuh cangkang yang penuh retakan, ada beberapa lubang kecil di atasnya, karena putih telur transparan mengalir keluar dari retakan perlahan. Putih telur itu jatuh ke meja batu, mengikuti celah-celah di atas meja saat mengalir turun ke pasir kuning. Ini adalah telur dari burung camar pasir dunia binatang terpencil kuno. Kehidupan di dalam telur itu telah musnah. Bahkan putih telurnya bocor, ini jelas telur yang mati. Burung camar pasir memiliki kesuburan rendah, burung camar pasir dunia yang sejenis memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah. Namun, itu adalah saripati kehidupan dari binatang terpencil kuno, bahkan menggunakan putih telur secara dangkal dapat meningkatkan kesuburan burung camar pasir ini. Fang Yuan tidak mendapatkan metode kesuburan yang telah ia duga, ia malah mendapatkan telur mati dari burung terpencil kuno. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Seperti yang diharapkan, setelah menggunakan Connect Look, aku menemukan sesuatu yang bagus. Setelah membantai klan kecil hingga menengah, aku benar-benar memperoleh sesuatu yang berguna bagiku. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Gua abadi Connect Look-nya membutuhkan pasir dari tempat peristirahatan binatang buas kuno yang terpencil, burung camar pasir duniawi, sebagai makanan. Pasir ini dikenal sebagai tanah burung camar pasir, itu adalah sumber daya khusus yang terbentuk dari tanah biasa karena pengaruh burung camar pasir duniawi. Awalnya, jika Fang Yuan ingin mendapatkan pasir, dia perlu membelinya dari orang lain, atau menemukan sarang burung camar pasir duniawi dan mengambil risiko besar untuk menyelinap masuk dan mencuri tanah burung camar pasir. Tetapi sekarang setelah dia memiliki telur burung camar pasir duniawi yang mati, dia dapat menggunakan esensi kehidupan dalam telur ini untuk mengubah pasir biasa menjadi tanah burung camar pasir. Aku butuh 5.000 kg tanah sendul untuk memberi makan gua abadi Connect Look. Ada banyak saripati kehidupan di dalam telur ini, seharusnya cukup. Bahkan jika tidak cukup, itu akan membantuku melewati masa sulit ini. Aku tidak perlu memberi makan gua abadi Connect Look sampai kenyang, asalkan tidak kelaparan, itu sudah cukup. Lagi pula, untuk masa mendatang, tidak ada target yang cocok, gua abadi Connect Look tidak dapat digunakan. Merasa gembira, Fang Yuan mengambil telur mati ini. Setelah kembali ke tanah suci Hu Immortal, dia memulai persiapannya. Dia adalah seorang Grandmaster jalur darah di kehidupan sebelumnya, sekarang dia juga telah menjadi Grandmaster jalur kekuatan, kedua jalur ini melibatkan kehidupan dan vitalitas. Dia segera mendapat ide, menggunakan 600 Gu Fana untuk membuat formasi Gu, mengekstraksi saripati kehidupan dari telur mati ini, membentuk banyak energi vital. Fang Yuan memodifikasi metode ini dengan bantuan Gu kebijaksanaan, memadatkan energi vital menjadi jus kuning muda. Pasir biasa telah berubah menjadi tanah sendul setelah sehari semalam berada di jus ini. 3 hari kemudian, Fang Yuan memperoleh cukup tanah pasir untuk memberi makan Gu abadi keberuntungan hingga penuh. Oleh karena itu, Gu abadi jiwa bersih di tangannya adalah satu-satunya yang bermasalah dalam pemberian makannya. Untuk memberi makan Gu abadi jiwa bersih, ia membutuhkan daging 10.000 Gu ulat sutra raksasa teratai putih, tetapi Gu ulat sutra raksasa teratai putih sangat langka. 100.000 tahun yang lalu, selama era kuno akhir, jalur jiwa berkembang pesat, dan cacing Gu ini pernah sangat populer. Sayangnya, saat ini, sudah ada sangat sedikit Gu ulat sutra raksasa teratai putih di surga kuning harta karun. Fang Yuan menggunakan nama dewa berlengan 8 untuk meminta cacing Gu ini dan resepnya, tetapi tidak ada yang menjawabnya.